Nah, gejala penyakitnya apa aja? Yang pertama itu demam ya. Jadi itu yang membedakan dengan flu yang lain. Kalau flu yang lain kadang-kadang kan hidung medel aja, tersumbat, sama kurang apa? Tidak ada penciuman. Nah, itu kemungkinan bukan. Jadi bedanya kalau di COVID ini demam tinggi dulu. Baru kemudian terhalang disusul dengan itu mana ya, bangun males, jalan males, lelah, pegel-pegel, itu yang suka dikeluhkan oleh pasien. Nah, batuknya juga berbeda. Biasanya batuknya itu batuk kering. Jadi batuk kering yang menyakitkan dada gitu. Nah, terakhir seringnya ini udah hampir-hampir ini ya. Jadi anosmia ini hilang penciumannya. Hilang penciuman dan kadang-kadang juga hilang rasa makan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu setelah demam pilek kemudian tiba-tiba nggak bisa mencium ya, padahal rumah hidungnya nggak mampet gitu. Nah, itu mungkin salah satu gejala ya. Bisa jadi misalnya demamnya seminggu yang lalu, terus baru sekarang tuh hilang penciumannya. Ya. Selanjutnya bagaimana cara penularannya? Dua aja, dari orang dan permukaan, ya kan? Dari orang. Jadi orang bisa aja mengeluarkan misalnya dari segi kita berbicara, orang batuk depan kita. Makanya inilah dasar physical distancing. Sehatnya sih 2 meter. Ya, 2 meter. Jadi dari orang dan permukaan. Dari permukaan misalnya kita misalnya kayak saya nih habis pegang mic misalnya nanti harus pakai hand sanitizer ya. Jadi dari permukaan dan dari orang. Nah, itulah 3 AKG itu kan dibaca. Jaga jarak itu karena penularan dari orang. Kemudian cuci tangan dari permukaan. Dan berikutnya yaitulah dasar-dasar dari AKG. Jadi kadang-kadang betul kata Bapak Camat itu anggap semua orang itu berpotensi. Jadi si A kelihatannya saya belum tentu. Jadi sekarang itu yang amannya yaitu kita saling melindungi diri kita sendiri. Karena sepertinya bukan berpikiran negatif. Kita aja kemarin memperjuangkan buat swab, ini nakes belum dapat ya Pak ya, belum dapat. Coba bayang apalagi masyarakat. Jadi ada kriteria-kriteria yang dilemahkan. Kalau dari segi medis ya harusnya diagnosa itu per 1000 penduduk itu dihitung satu harus di swab. Itu untuk melihat gambaran penyebaran penyakit di masyarakat. 1 per 1000 penduduk harus di swab. Kalau penduduk Jawa Barat sekian juta, harusnya yang di swab itu ya itulah bisa dihitung gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Walau sih apa yang terjadi gitu ya, mungkin ya keterbatasan pengadaan barang, keterbatasan APD, keterbatasan SDM, walau tapi tetap aja harus kita kaji. Karena kalau kita melihat itu, kita bisa menentukan sikap harus bagaimana. Ya, jadi ini intinya yaitu orang dan permukaan. Apa aja kita sentuh, apa aja yang kita pegang. Di situ 2020 ini diganti istilahnya menjadi kasus suspek, probable, konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, selesai isolasi dan kematian. Apa saja definisinya? Apa yang dimaksud dengan kasus suspek yaitu orang yang sudah terkena gejala infeksi saluran pernafasan akut seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Adek ya, tapi ada riwayat pernah bertemu dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 atau pernah melakukan perjalanan ke daerah terpapar ya. Nah, ini untuk penanganan selanjutnya dilihat kalau memang dia suspeknya dengan kasus ringan, sebetulnya bisa dilakukan isolasi secara mandiri di rumah ya. Lalu untuk kasus sedang itu harusnya dirawat seperti mungkin kasus yang kemarin Pak, yang terima kasih kepada Bapak sama Pak Camat dan Pak Kapolsek, itu kasusnya kasus sedang, mungkin dirujuk di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu karena untuk melakukan tes swab atau PCR. Sementara kasus yang ISPA berat itu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Ya, kalau di kabupaten mungkin untuk sementara rumah sakit Sekarwangi ya, atau enggak ke rumah sakit Bunut seharusnya kalau penuh. Nah, ini nanti dilihat lagi seharusnya dilakukan tes swab. Ini yang tadi Dokter Adek
ceritakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi rapid ya dalam buku pedoman itu, karena rapid itu bisa dikatakan sangat tinggi sekali false negatifnya ya. Jadi banyak kasus-kasus negatif ternyata positif, ataupun sebaliknya positif ternyata setelah di swab negatif ya. Jadi sebetulnya dalam kasus pedoman ini tidak ada lagi rapid. Jadi untuk pasien suspek pun harus langsung di swab. Idealnya swab dilakukan 2 kali, hari ke-1 dan hari kedua. Nah, nanti setelah dilakukan swab, kita lihat lagi, ini kalau memang dia positif, kita namakan dia pasien konfirmasi COVID. Ya, kalau dia misalkan negatif tapi gejalanya mengarah kepada COVID, tetap kita masukkan ke dalam kasus probable. Kecuali kalau pasien suspek sudah di swab 2 kali dan hasilnya negatif terus-terusan, nah ini nanti kita katakan discarded. Apa sih siapa yang dimaksud dengan kontak erat? Orang yang memiliki riwayat pernah kontak dengan pasien konfirmasi. Kenapa saya bilang Bapak Ibu harus tahu? Karena mungkin dalam pelacakan tracing itu kasus tentu melibatkan membutuhkan bantuan juga dari Bapak Ibu semua ya, tidak hanya petugas, karena mungkin nanti yang tahu di daerah desa mungkin